Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 4 untuk kelas 7 di semester 2 dengan materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pengertian sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultur. Sayuran mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari setahun dan bersifat musiman. Sayuran-sayuran memiliki peranan penting sebagai sumber mineral dan vitamin A maupun C. Istilah sayuran didefinisikan sebagai bagian vegetatif dari tumbuhan, terutama daun. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Pengelompokan sayuran. 1. Sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. A. Sayuran daun. Sayuran daun adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya untuk langsung dimakan, dimasak, atau dijadikan lalapan. Tanaman sayuran termasuk dalam golongan ini antara lain kangkung, bayam, kemangi, selada, petsai, seledri, dan sawi. B. Sayuran buah. Sayuran buah adalah tanaman sayuran yang ditanam untuk diambil buah. Tanaman sayuran termasuk dalam kelompok sayuran buah, antara lain terong, tomat, cabai, labu siam, mentimun, pare, dan buncis. Buah dari sayuran tersebut biasanya dapat dikonsumsi langsung atau dimasak dan ditumis sebagai lalapan atau campuran sambal. C. Sayuran bunga. Tanaman sayuran yang termasuk dalam kelompok sayuran bunga adalah sayuran yang diambil untuk disayur atau dimakan bagian bunganya. Tanaman sayuran yang termasuk sayuran bunga antara lain bunga turi dan bunga kol. D. Sayuran umbi. Tanaman sayuran yang termasuk dalam kelompok ini adalah bagian tanaman yang dimanfaatkan bagian sayur berupa umbinya. Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kentang, lobak, bit, bawang merah, dan bawang putih. 2. Berdasarkan pigmen yang dikandung. A. Sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau yang ada di sekitar kita terbentuk oleh klorofil. Kandungan karotenoid dalam sayuran hijau dapat mengatasi radikal bebas. Kandungan vitamin yaitu A, C, dan K pada sayuran hijau bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sayuran hijau juga mengandung unsur mineral sebagai zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Contoh sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melijo, daun singkong, daun kemangi, daun selada, dan genjer. Sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Selain itu, sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik. Kandungan ini dapat menangkal radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, serangan jantung. Contoh sayuran berwarna ungu antara lain terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu. Sayuran berwarna merah atau biru. Sayuran berwarna merah dan biru karena adanya zat antosianin. Sayuran berwarna merah dan biru sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Perubahan yang terjadi pada sayuran berwarna merah dan biru adalah ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Namun jika pH dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan saat terdapat basa, pigmen berwarna biru. Contoh sayuran berwarna merah antara lain kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Warna kuning atau orange. Warna kuning atau orange pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa. Karoten yang tidak akan berubah
dengan pengolahan ataupun pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh dan membersihkan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh sayuran berwarna kuning atau oranye antara lain ubi jalar, wortel, biji melijo, dan labu kuning. C. Kandungan dan manfaat sayuran. Kandungan dan manfaat yang dimiliki tanaman sayuran berbeda-beda. Sayuran berperan sangat baik untuk kesehatan tubuh sebab memiliki kandungan serat tinggi serta nutrisi lainnya. Kandungan dan manfaat dari beberapa sayuran diuraikan sebagai berikut. Sawi. Sawi dapat dimanfaatkan baik dalam segar atau mentah maupun diolah. Kandungan yang cukup tinggi dalam tanaman sawi adalah mineral dan vitamin. Kandungan-kandungan vitamin dalam sawi misalnya vitamin C dan E, serta karoten dan glukosinolat, bermanfaat sebagai antioksida untuk tubuh. Selain itu, sawi juga mengandung kalsium, magnesium, dan asam folat yang baik untuk tulang. Kandungan serat sayuran sawi yang tinggi bermanfaat baik untuk pencernaan. Sawi hijau dan putih memiliki manfaat yang sama, yaitu mengobati asam urat, gangguan ginjal, antivirus, sebagai antiinfeksi dan melancarkan pencernaan. Tomat. Buah tomat biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung. Kandungan dalam satu buah tomat yang berukuran sedang menyediakan 22 kalori, 5 gram karbohidrat, 1 gram serat, 3 gram gula, dan 1 gram protein. Tomat juga merupakan sebuah sayuran yang kaya akan vitamin A, C, dan asam folat. 3 nutrisi ini dibutuhkan setiap hari terutama untuk ketahanan tubuh. Tomat banyak mengandung beragam nutrisi yang bermanfaat termasuk antioksidan asam alfa-lipoid, likopen, kolin, asam folat, beta-karoten, dan lutein. Asam alfa-lipoid bermanfaat untuk membantu tubuh mengubah glukosa menjadi energi. Wortel. Wortel kaya akan kandungan beta-karoten atau vitamin A. Kandungan zat gizi ini baik untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, wortel juga banyak mengandung vitamin C. Kandungan vitamin ini membuat sayuran wortel memiliki sifat antioksida tinggi. Wortel juga banyak mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, seng serta serat. Wortel sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk menambahkan wortel dalam konsumsi harian. Banyak manfaat yang dapat dirasakan tubuh dengan membiasakan mengkonsumsi wortel. Teknik pengolahan pangan. Pengertian dari teknik dasar pengolahan makanan adalah teknik atau cara mengolah bahan makanan. Teknik dasar pengolahan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah teknik pengolahan makanan dengan menggunakan bantuan cairan. Cairan yang digunakan dapat berupa kaldu, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Adapun teknik pengolahan makanan panas basah memiliki beberapa cara, seperti di bawah ini. Dua, teknik pengolahan panas kering. Pengertian teknik pengolahan panas kering adalah teknik mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Contoh tekniknya seperti di bawah ini. 3. Teknik pengolahan pangan lainnya berupa menghaluskan, mencampur, menyaring, dan tidak dimasak. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.